Oke, kita gas ya, gigi 1, pol 2, 3, wow. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini kita kedatangan dua mobil keren ya. Jadi yang ini sih nggak baru datang sebenarnya. Yang ini udah sekitar sebulanan lebih ya di workshop kita. Ini lagi project kita yang kita lagi garap nih. Ini adalah Subaru BRZ yang tahun 2023 juga ya. Dan ini lagi digarap stage 3. Jadi kita bikin jadi supercharge. Tapi hari ini kita nggak akan bahas yang ini dulu. Jadi kalian kalau mau nonton review ini ada di video lainnya. Hari ini kita akan bahas kakaknya nih ya. Jadi ini adalah Subaru WRX, bukan STI. Jadi yang baru ini namanya WRX. Ini yang udah turbo, all wheel drive. Hari ini kita akan bahas sedikit dan kita ada mau upgrade sesuatu. Apa itu? Ikuti terus kita di video hari ini. Nah, di WRX ini mesin 2400 cc turbo ya, jadi udah enak banget. Tapi yang dulu sih memang 2500 turbo. Nah, ini dengan mesin baru, bukan EJ lagi. Yang dulu tuh EJ, sekarang menjadi mesin FA. Nah, sebenarnya mesin FA itu sendiri diambil dari mesinnya Subaru BRZ dan Toyota 86 ya, yang lama ya. Dan akhirnya dikembangin sama mobil Subaru juga, karena itu kan mesinnya sebenarnya mesin Subaru. Nah, yang dulu itu udah ada FA20 di WRX lama dan juga Forester, cuma kali ini di yang terbaru karena cc jadi 2400 dipasangin lah di mobil ini. Nah, kita bisa lihat di bagian exhaust dulu ya. Kita lihat exhaustnya sih terlihat masih kecil ya. Di pipa ininya sendiri cuma sekitar nggak nyampe 2 in bahkan nih pipa yang bagian belakangnya, dan pipa tengahnya kayaknya sekitar 2,5, nggak nyampe, mungkin 2,2 sampai 2,5 in. Nah, jadi ini bakal bisa jadi salah satu yang upgradean pertama yang kita bisa lakuin di mobil ini. Kita ada exhaust dari kaki motor racing yang suaranya enak banget dan juga tetap tailpipe-nya keluar 4 dengan titanium locks. Nah, kurang lebih kayak gini nih tampilannya. Exhaust, setelah exhaust kalian upgrade, pastinya suara jadi lebih sporty, lebih seru dikendarai ya. Jadi mau matic, manual, dua-duanya sama aja karena bisa pakai exhaust dari kaki motor itu biar suara lebih sporty. Terus kita lihat kaki-kakinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya adaptive suspension ya. Suspensinya ini, kalau kita lihat nih ada sensor, dan sensor ini seperti bisa seperti controller untuk dia punya damping control. Jadi kita bilang EDC ya, electronic damping control. Contoh di sport mode jadi keras, di comfort mode dia jadi empuk. Nah, ini sebuah fitur yang cukup bagus menurut gua, apalagi mobilnya dipakai harian. Sesekali misal mau track, tinggal rubah-rubah keras empuknya dari dia punya suspension. Tapi kalau tampilannya sendiri kurang ceper, tentunya kita masih bisa ganti dengan pair lowering spring, atau kalian yang memang ingin lebih ekstrim ya buat main track, tentunya langsung ganti coil over. Jadi hilang sih pasti dia punya damping controlnya, diganti dengan suspension manual, tapi pasti nikung akan jauh lebih enak. Nah, kalau kaki-kaki udah diganti shocknya, biasanya kita juga ganti yang namanya stabilizer bar dan juga lower rear control armnya ini ya. Jadi biasanya buat yang mau mobilnya jadi lebih camber, belakangnya dibikin lebih camber karena dengan velg yang lebih lebar, lebih agresif offsetnya, biasanya tuh kita perlu di camberin dikit. Nah, nanti gua akan kasih lihat di mobil ini sih kita nggak ganti itunya, tapi kita bisa lihat di BRZ yang udah kita modif. Kita lihat perbedaan kaki-kakinya ya, yang antara ini versus yang udah dimodif. Nah, kita bisa lihat sekarang kita bandingin dengan BRZ yang udah kita modif. Memang tidak bisa dibandingin secara platformnya kan beda ya, tapi kurang lebih Subaru ya parts-partsnya mirip-mirip kalau kita bilangnya, karena desainnya tuh ya sama lah, satu pabrikan. Oke, di sini udah kita ganti full exhaust system, kita pakai Apex Tie Muffler, dan di sini juga ada kayak diffuser ya buat jaga biar underguardnya ini ngebantu aerodinamis dan juga ngebantu protect bagian-bagian komponen yang di belakang. Nah, yang tadi gue bilang ini nih kita udah ganti coil over, kita pakai tin coil over, lalu karena udah ceperin armnya ini kita ganti ya. Jadi kalau kalian bandingkan tadi masih menggunakan yang ori mobil itu, dia bahannya tuh kayak kopong gitu lah, kita bisa bilang besi babet kopong, sedangkan yang ini nih lebih padat ya, dan juga dia punya bushing itu semuanya nih yang di sini sudah menggunakan polyurethane. Jadi buat nikung segala macam dia punya bushing tidak akan ngeflex. Kalau ori dibikinnya dari pabrikan lebih ke arah untuk kenyamanan, jadi biasanya agak ada flexnya dikit. Terus ini bisa dipakai untuk nge-camber juga, atur dia punya
derajat kemiringan ban ya, kita bilang ya. Dan di sini kita ganti juga nih stabilizer bar ya, pakai kasko juga. Kalau yang orinya itu biasanya tipis untuk kenyamanan, tapi kalau untuk nikung, namanya power udah di-upgrade, biasa kita butuh handling yang lebih bagus, lebih presisi. Makanya ini diganti, di bagian belakang kalian bisa lihat. Nah, nanti kita akan bandingkan juga ke depannya. Nah, si BRZ biru, BRZ ini hari ini lagi pemasangan rem EPI Racing ya. Jadi kita ganti EPI Racing, ini 6 piston, disnya juga yang 355 mili. Ini terlihat besar sekali ya. Dan depan juga shocknya udah menggunakan chain coilover. Nah, ini kalau kita bandingkan nih, habis lihat yang ini, kita lihat WRX. Jadi terlihat kecil banget ya. Ini rem standarnya WRX. Nah, di mobil WRX ini, yang warna orange ini, kita akan pemasangan yang namanya Go Fast Beat DV Plus. Oke, jadi GFB DV Plus ini adalah pengganti diverter valve ori. Nah, jadi diverter valve itu adalah semacam valve ya, atau katup yang ada di turbo orinya mobil. Jadi biasanya semua mobil pasti ada nih. Nah, orang biasa mungkin lebih familiar dengan namanya blow off ya. Jadi yang ada bunyinya ngencus-ngencus gitu. Tapi bawaan pabrik nggak akan ngasih yang seperti itu. Mereka akan beri yang namanya diverter valve, alias valve itu jadi meresirkulasi kembali udara yang sisa. Ketika dia throttle nutup, dia kan ada sisa tuh. Nah, itu harus dikembaliin lagi sehingga itu bisa menjadi pressure relief dari si turbonya. Kalau nggak ada itu, turbonya bisa wear out cepat dan juga nge-flutter ya. Jadi kalau kalian sering dengar bunyi kayak gini nih. Nah, jadi bunyi cu-cu-cu itu sebenarnya bukan hal yang bagus ya buat turbo. Itu sebenarnya itu nyiksa turbonya, karena turbo lagi muter kencang, tahu-tahu dia nabrak udara balik. Nah, itu yang bisa ngerusak turbo. Hari ini kita akan ganti dengan yang versi lebih bagus ya dari ori. Ini adalah diverter valve dari GFB. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah perbandingan keduanya. Ini yang ori, yang tadi dilepas dari mobil, dan ini yang si GFB. Oke, kita akan lihat dulu yang ori. Nah, yang orinya ini dia udah elektronik juga ya. Jadi kerjanya itu diatur dari ECU. Ini menggunakan merek Pierbook dari Jerman. Dia punya cara kerja itu adalah dia diatur oleh ECU untuk mengetahui kapan dia terbuka atau tutup. Jadi ketika dia menahan boost itu, dia akan tertutup seperti ini ya. Jadi dia bikin si turbo ini spooling lalu boost. Nah, lalu ketika kita lepas gas, si turbo itu mau ngebuang udara. Nah, ini dia akan rilis. Ketika dia rilis, udara ini akan dikembalikan ke jalur intake lagi. Jadi ini bisa jadi semacam boost recovery. Kenapa diganti dengan yang tipe seperti ini? Kita bisa lihat ya, ini yang dari GFB. Nah, jadi tetap menggunakan masih pakai elektronik ya. Jadi dia pakai elektronik, tapi kerjanya ini jauh lebih cepat dan juga dia bisa lebih kuat menahan boost. Jadi kalau yang orinya itu ibaratnya dibikin untuk boost pressure standar, tenaga standar. Yang namanya main mobil Subaru udah pasti biasanya nggak akan standar ya. Paling nggak minim-minim knalpot, downpipe, filter, intake itu pasti diganti. Nah, jadi yang ketika boostnya masuk lebih besar, biasanya valve ini akan menderita karena dia kurang ya. Gitu. Apalagi yang dalamannya ini kalau kita buka, ini kalau dibuka nih, dalamannya itu ada semacam kayak membran ya, karet membran. Nah, itu kalau sobek pasti bocor. Nah, makanya diganti dengan yang tipe seperti ini. Dia menggunakan piston, brush piston. Ini jadi jauh lebih kuat nahan pressure-nya dan juga per dalamannya lebih kuat nahan boost. Jadi benefitnya adalah throttle respon lebih cepat, udah pasti. Terus kalau suara ngencus-ngencus sih mungkin nggak ya, karena ini akan tipenya yang balik lagi. Tapi buat kalian yang udah pakai open air, biasanya terdengar bunyi dia punya udara baliknya itu terdengar lebih keren ya. Jadi lebih ada kayak cus gitu dikit, tapi nggak sampai ngencus kayak blow off. Yang pasti throttle respon lebih cepat dan juga mobil rasanya lebih powerful, lebih sigap buat kita akselerasi. Nah, tadi kita udah bahas bagian belakang ya. Ini kita bisa lihat sekarang bagian depannya. Ini dia nih yang namanya downpipe ya. Jadi ada di sini nih. Ini downpipe, karena turbonya persis ada di tengah-tengah bawah. Jadi kalau yang dulu turbonya posisinya ada di atas, nah sekarang dia di bawah ya. Jadi mungkin untuk center of gravity-nya lebih bagus. Dan juga kalau posisi di bawah ya lebih enak kali ya nanti buat maintenance atau mau bongkar turun turbo. Posisi langsung di bawah. Ini yang namanya downpipe nih. Ini pasti ada katalik di sini satu. Ini ada katalik kedua. Nah, jadi kalau ke depannya untuk penggantian exhaust mau suaranya keluar berisik pasti ya harus ganti downpipe-nya. Tapi biasanya kalau diganti pelong gini akan lebih bau udah pasti, dan kedua harus di-tuning ya, karena kalau nggak cek engine-nya akan nyala karena dia baca CO2-nya jadi ketinggian. Oke, ini downpipe. Nah, ini dia yang menarik nih bentuk header-nya ya. Dia benar-benar di tengah langsung. Dan ini pendek banget nih, jadi keluar turbo ini langsung nih sini ya. Jadi dari exhaust mesin ya, dari blok mesin keluar, ini langsung direct ke turbo.
tapi bentuknya benar-benar bagus dan equal length di sini. Jadi dia benar-benar centered ya. 4 silinder masing-masing tuh aliran udara knalpotnya tuh benar-benar langsung masuk ke turbo. Pasti responsif banget mobilnya ya, jadi nggak terlalu berasa lag, dan juga ibaratnya desain knalpotnya ini bikin terlihat lebih rapi ya, jadi nggak aur-auran kemana-mana. Nah, yang kita mau ganti tadi adalah diverter valve. Kita lihat lagi di sini. Ini dia bagian turbo intake-nya ya. Nah, jadi dari atas nih, ini adalah inlet udara yang masuk dari box filter ya. Dia turun ke bawah, dia masuk menuju pipa ini. Nah, pipa ini atasnya nih ada yang namanya breather nih ya. Pipa breather ini hawa dari blok mesin. Ini yang pasti bikin banyak uap oli ya di sini ya. Nanti ini kita bisa pasangin oil catch tank contohnya untuk misahin udaranya. Nah, ini adalah turbonya guys. Terlihat ya, ini kompresor turbinnya. Dan yang kita mau ganti itu adalah yang di sini nih. Ini bukan yang ini ya. Ini adalah wastegate-nya, elektronik ya, udah pakai elektronik, nggak pakai vakum lagi. Nah, yang di sini ini adalah bypass valve-nya yang tadi itu. Orinya kita udah buka, sekarang kita akan pasang. Kita lihat yuk pemasangannya. Tadi udah kepasang, jadi throttle controller pivot yang 3 drive Pro, sama tadi juga kita ada penggantian Go Fastbeat DV Plus. Sekarang waktu kita cobain dulu yuk. Sekarang kita coba di mode D. Ini karena mobil matic ya, jadi kita di D. Nah, dia untuk merubahnya ada dari sini nih guys. Tombol ini kalau ditekan ya, dia akan merubah driving mode selection. Jadi contoh kayak di sport, dia otomatis steeringnya jadi berat, suspensinya jadi lebih keras, tapi mesinnya juga lebih responsif. Nah, salah satu tujuannya kita pasang pivot itu biar ketika kita di mode comfort ya, jadi di mode comfort gini, ini kan berubah semua nih. Jadi comfort, steeringnya enteng, shocknya empuk. Cuman responnya dia tuh nggak bisa dirubah ke sport kecuali kita pakai mode individual. Nah, jadi kita dengan pasang pivot kita bisa atur respon gasnya itu. Kalau contohnya saya mau semuanya enteng, tapi respon gasnya kita mau cepet. Nah, jadi kita coba ya. Ini sekarang hanya di comfort mode biasa. Pivotnya ini kondisi mati nih, jadi nggak dinyalain. Yuk kita coba responnya. Oke. Jadi mobilnya ini menggunakan SPT namanya ya, Subaru Performance Transmission, yang sebenarnya itu adalah CVT. Nah, CVT biasa responnya tuh nggak enak, ada kayak delay, kosong, mau pergi gigi nggak berasa. Tapi kita coba rasain kalau di mobil ini gimana ya. Oke, di mode comfort waktu digas gini nih, nah, itu ada berasa ya kayak ada lag gasnya tuh. Begitu kita injak, set, nih injak, tuh ada delay sekitar 1 detik lebih. Itu bikin rasanya tuh kayak kurang enak. Nah, tapi sekarang kita coba, saya rubah sekarang posisinya di power 7 ya, P7. Dengan comfort mode kita coba kalau digas lagi kayak tadi gimana, delaynya berkurang apa enggak. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita sudah masuk di P7, kondisi masih di driving comfort ya. Kita coba, dan kayak tadi injak, langsung ketika dia ngelakuin akselerasi ya, jadi nggak ada delay di situ. Jadi kalau mode comfortnya aja bisa berubah jadi udah kayak di sport mode, gimana di sport mode nya kita coba yuk sekarang yuk. Kita tes mode-nya, kita rubah namanya ini Sport Plus. Oke, Sport Plus-nya nih colek dikit aja nih. Wah, ini masih lihat ada hambatan di depan, ada motor apa, dia langsung bunyi ya. Jadi fitur barunya itu katanya ada eyesight. Ya, banyak yang bilang berguna, tapi ada juga yang nggak suka karena malah jadi ngerem sendiri, bikin kagok ya. Tapi anyway, nice feature di mobil-mobil baru tuh, kepake safety-nya. Oke, sekarang di mode S Plus, kita coba colek dikit. Ini udah langsung otomatis masuk boost. Anyway, transmisinya ternyata oke juga ya. Menurut gua CVT memang masih ada berasa sih, ada kayak delay CVT-nya itu, tapi waktu ngoper giginya berasa ada kayak sentakan ala-ala mobil BMW gitu lah bisa dibilang ya. Jadi good job lah buat Subaru, tapi kita nggak tahu nih CVT ini bertahan berapa lama, apalagi di mobil yang powernya di up sampai 30-40%, kayaknya sih bakalan bikin rusak ya gearboxnya ya. Nah, tadi throttle control kita udah coba, sekarang gue mau kasih lihat efek daripada pemakaian GFB Go Fastbeat ya tadi ya. Sekarang kita balik lagi ke modenya yang comfort aja. Setelah pemasangan GFB tadi itu, kita bisa expect dia punya throttle responnya juga lebih nambah, dan juga waktu kita ngoper gigi itu rasanya nggak kosong. Jadi setelah ngoper berasa ada nyentak lagi gitu ya.
Dan juga waktu kita kocok gas, contoh kalau di tol itu kan nggak selalu kita bisa gaspol terus-terusan ya, ada kalanya kita harus gas, lepas, kita nyelip, kita injak lagi, itu jadi berkurang delaynya. Kita coba sekarang ya, mungkin gua akan pakai manual mode-nya. Kita lihat nih, ini masih di comfort mode ya, jadi masih belum masuk sport mode. Kita coba akselerasi, 1, pol, 2, 3, wah gila, berasa banget. Jadi perpindahan gigi abis ngoper tuh nggak ada delay sama sekali ya, jadi powernya ngisi terus karena boost recovery lebih cepat, bikin akselerasi juga lebih enak nih. Ini kita masih di mode biasa, ini kalau di mode Sport Plus colek dikit aja nih tuh, jadi tenaga bener-bener masuknya tuh awal banget ya. Nah, jadi kurang lebih parts pendukung yang kita bisa pasang untuk mobil ini yang masih plug and play ya, jadi nggak ada kelihatan aneh-aneh nih, terlihatnya semua standar. ECU juga masih standar, ini juga knalpot masih standar ya. Kurang lebih dengan begini udah bisa ngerasain ada perbedaan. Berikutnya kita akan hadirkan knalpot ya, knalpot dari Apex i dan juga kaki moto kita udah ada stok. Nah, itu bisa jadi opsi juga buat kalian yang mau suaranya jadi lebih keluar lagi. Nah, tadi kita udah coba ya, mobil ini not bad sebenarnya, karena transmisinya matic, gue pengen coba. Waktu itu kita udah pernah coba juga yang manual. WRX Wagon juga kita udah pernah coba, kurang lebih rasanya sih mirip ya, tapi memang maticnya ternyata lumayan juga untuk dipakai harian. Menurut gue ya jauh lebih inilah comfortable dan juga lebih praktis dibanding bawa manual yang harus ngopling-ngopling, ngoper manual. Tapi kalau punya WRX STI ya serunya di situ ya. Nah, ruangan mesinnya ini tadi kita belum lihat juga ya, jadi ini adalah FA24 DIT. Sebenarnya base-nya itu adalah mesinnya si BRZ ya, FA24 juga tuh. Cuman ini udah turbo, bawaan pabrik. Dan khasnya Subaru WRX itu selalu ada hood scoop, dimana scoopnya itu supply udara ke intercooler ya, buat dingin intercooler. Nah, tapi kalau yang lama itu, headernya itu kan di sini, turbonya di bawah intercooler persis. Nah, yang baru ini, si turbonya ada di bawah. Jadi, gua rasa isu heat shock tuh jadi nggak terlalu masalah lagi ya. Kalau yang sebelumnya tuh, intercooler persis di atasnya turbo. Nah, itu yang bikin jadi kepanasan, mobilnya jadi lemot waktu lagi macet, dan rasanya nggak enak lah kalau kayak gitu. Nah, di mobil ini harusnya menjadi sebuah solusi, tapi tetap kita ke depannya akan lakukan improvement lagi. Tentunya kita akan masuk nih dalam waktu sekitar 1-2 bulan lagi itu adalah Group M intake, carbon fiber intake ya. Jadi di sininya diganti nih, supply udaranya kalau diganti pasti suara turbonya juga keluar tuh. Sedotan udaranya lebih lebih ngedesis, dan juga waktu dilepas bisa ada bunyi kayak cos 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 gitu. Pasti buat yang suka sport sound itu cocok buat kalian. Dan kedepannya bisa juga di-upgrade di pipa-pipa intercooler yang plastik ini nih ya, dan intercooler kita ganti dengan yang full aluminium. Sementara ini sampai sini dulu, kita akan bahas lagi ketika WRX ini udah mulai ada parts-part pendukung dan kita udah bisa tuning juga. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe kita punya YouTube channel, Instagram, biar kalian ketika ada video baru nggak ketinggalan. Oke, kalau gitu gue Davin pamit diri dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. I'll see you guys.